Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirina wal hadirat, awil mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang yang senantiasa dikenang. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah kembali Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita bersama di rumahnya ini, mudah-mudahan menjadi tamu yang beruntung, mendapatkan hidangan di rumah Allah Subhanahu wa taala, hidangan yang menyenangkan, yang mendatangkan pahala dan diberikan ampunan serta dibanggakan insyaallah di kalangan masyarakat langit. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenar-benarnya. Semoga nikmat ini semakin hari semakin terasa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita tentang sunnahnya dan semakin mudah untuk menerapkannya, karena itulah jalan satu-satunya untuk menjadi pengikutnya dan bawah benderanya di akhirat nanti. Ma'asyiral kiram, oleh itu mari kita ucapkan salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Setiap namanya disebut, mudah-mudahan ini menambah derajat kita dan mudah-mudahan menjadi atau orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin, selanjutnya doa kita tak boleh putus untuk ayah dan ibu kita, saudara kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berkahi umur yang tersisa, dipelihara dan dilindungi dengan taufik dan inayah. Kemudian yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan diterima segala amal dan diberi pahala, dan semoga dilapangkan kuburnya dan diluaskan rahmat baginya, dan semoga di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitabnya pada hari ini kita sama-sama pelajari.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi babil mubadarati ilal khairat. Itu berkata Imam An-Nawawi dalam babul mubadarati ilal khairat, bab bersegera berinisiatif untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Sudah disebutkannya dalam bab ini ayat-ayat, kemudian beberapa hadis, dan kita masuk pada hadis yang keempat dalam bab ini, atau hadis ke-90 dari urutan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala rahimahullah ar-rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu as-sadaqati a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi wal hulqum majra an-nafs wal hulqum majra an-nafas wal mari'u majra at-ta'ami wasyarab. Hadis yang keempat dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung bil mukarrar, berulang-ulang, lebih dari 5.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau dihitung tanpa mukarrar, tanpa berulang, lebih kurang 1.400 hadis, dan sebanyak 1.300 diriwayatkan pula oleh sahabat yang lain. Yang dia sendiri tanpa diriwayatkan oleh sahabat yang lain hanya lebih kurang 100 hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Dia bertanya, sedekah seperti apa yang paling besar pahalanya? Berarti kan dia ingin bersedekah. Sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah engkau bersedekah yaitu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan syahih. Syahih itu pelit, loke, ya, tentu pelitnya, tidak awira, kiki, kadakui, lah, alhamdulillah, kedekun, ya. Tapi syahih ini lebih parah daripada bakhil. Bakhil seperti yang disebutkan oleh ahlul lughah, bakhil itu seseorang tak mau memberi pada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syahih, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi, kalau asyahih inya seorangnya tak mau makan. Ini lebih parah lagi. Jadi kalau dapat gaji misalnya 2 juta sebulan tu, tabung deknya sodong. Berapa sejuta? Selana itu 75.000. 25.000 tu belanja sebulan. Apa dapat dia tu? Super mi 5 buah. Jadi tu saya 1/5. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini namanya syahih. Seperti yang kemarin itu, tengah makan siang, kena isi tahu lulurnya, datang makan bagaris, bungku itu malam, bungku itu malam, padahal pitinya
banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, ini namanya syahih. Kalau bakhil pada orang lain, tapi syahih inya sayangnya tidak mau makan, apalagi walain. Jadi mana yang parah? Syahih. Nah, jadi takhshal faqr. Dan orang seperti ini biasanya karena takut miskin, takut fakir. Ya, uang nabung kan itu masa depan itu kan. Nah, takhshal faqr wa ta'mulul ghina, dan ingin mendapatkan kekayaan. Jadi hemat pangkal kaya. Kadang-kadang sampai pada kedekut pangkal kaya. Itulah mustahil. Wala tumhil hatta iza balagatil hulqum. Dan jangan engkau undur sampai napas ke tenggorokan. Qultu atau qulta li fulanin kada. Setelah nak mati baru nyabuin tu sebulan itu wali fulanin kada. Wa qad kana li fulan. Padahal harta itu sudah ada fulan lain yang memilikinya, yaitu ahli waris, baik asabah maupun zawil furud. Masyaallah kiram. Jadi kalau ndak pun ditawong kan diambil aja uangnya. Ya, kalaupun ndak ditawong kan diambil. Ini ndak berharga lagi, ndak begitu berharga lagi kalau sudah sampai ke tenggorokan. Sebagaimana taubat juga tak diterima lagi kalau sudah sampai gar-gar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini kaum muslimin, hadis munasabah sekali dengan babul mubadarati ilal khairat. Bab tentang segera berbuat kebaikan. Berbuat segera kebaikan. Maka laki-laki ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kapan sedekah itu paling besar pahalanya. Jadi bukan jenisnya. Kalau jenis nanti ada lagi kan. Ini adalah dari sisi waktunya. Kapan waktu bersedekah yang paling besar pahalanya? Kapan waktunya bersedekah itu paling besar pahalanya? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala anta saddaqa, yaitu kamu bersedekah ketika badanmu sehat. Sebab kalau badan sehat selewahmu, ya, badan sehat selewahmu, itu biasanya angan-angan kita panjang. Iya, pasti angan-angan panjang, sodok, semua akan dikenang, semua akan kita rencanakan. Kalau selesai bab ini soal itu banyak rezeki lah, masih banyak rezeki. Apa tu ingat? Simpan dulu untung-untung. Kan itu untung-untung. Nah, kalau dapat satu mobil, lemula butang lu kredit, lalansai tak kanam, lemula bisa cek motor sekeluarga, kan ya? Sudah dapat cek motor, adalah sana bikin komen nanganinya. Sudah itu, lah sudah cek motor, nak cek sarang, lah sudah cek sarang, nak tu kau yang, masya Allah, hantu dapat sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu ketika sehat, ketika badan sehat, angan-angan itu panjang. Maka ketika itu biasanya juga lahir syahih asyuh. Jadi jangankan untuk orang, kita sendiri pun berdikit-dikit. Kita sendiri pun juga makan sedikit-sedikit. Ya. Kalau makan banyak kena nak makan malam juga. Jadi diunti-unti betul gitu. Ya, sangat-sangat berdikit-dikit. Badan sehat, syahih. Kenapa kikir? Takhshal faqr. Takut jatuh miskin. Takut jatuh miskin. Memang semua kita takut jatuh miskin. Kalau jatuh kayu, tidak ada orang nayok kayunya. Kan nayok kayu. Kalau jatuh miskin, dia takut jatuh miskin. Takhshal faqr wa ta'mulul ghina, dan bercita-cita jadi orang kaya. Ya, selama
Ya, secara fitrah kita memang ingin hidup itu berlebih. Itu fitrah. Ya, sodo nak berlebih. Cetong. Umu nak berlebih. Ya tak? Piti nak berlebih. Jabatan nak berlebih. Apa leh? Penyakit. Oh, nak sakit nak berkurang. Tahib. Sangka sakit nak berlebih juga kan? Baik. Pangkat nak berlebih. Anak nak berlebih je. Pokoknya semuanya ingin kelebihan. Kita ingin berlebih semuanya. Membagi tu awak nak berlebih aja. Iya. Sallallahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, semua kita ingin berlebih. Ingin berlebih, ingin dan takut kurang. Dan inilah yang membuat asyuh, al-bukhlu wasyuh, bakhil dan kedekut. Jadi bakhil itu baru pada orang lain. Tapi kalau syahih, ada orang kena itu. Kalau bakhil itu masih bisa di awak sekete. Leila tak makan bagiannya mungkin tingginya. Ben ke awak ada kan? Tak tolong mau bilang tolong binnya kan? Tapi kalau syahih, yang balabir pun tak boleh makan. Tak terkerjakan lagi dia kerja itu, tapi orang lain jangan dapat. Kan ada yang gitu? Ada. Pokok asal jen ada orang boleh. Asal pokoknya walaupun saya tak sanggup lagi, saya tak sanggup lagi makan, tapi yang lain jangan makan. Saya tak sanggup lagi kerjakan, tapi orang lain jangan sampai bisa ngerjakan. Ada? Banyaklah. Subhanallah, subhanallah. Banyak memang. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini namanya syuh. Nah, kalau bisa bersedekah dalam keadaan seperti ini, badan sehat, kemudian awak tongah kiki. Iya, tongah kiki artinya tidak ada lobby orang, yang ada cuma itu. Padahal kebutuhan kita misalnya belanja sebulan 2 juta, PT yang ada 1 juta 800. Tiba-tiba orang ingin minta pinjam ke kita, dan orangnya jujurnya ada asal nampak PT lah nak mesej kan, itu lain. Sudah itu tidak yuwayu, tak ada. Ya, tapi yang ini jujur dia butuh. Nah, saat itulah subhanallah sedekah yang paling besar pahalanya. Bahkan kita tidak lagi memikirkan bagaimana kita selanjutnya. Dan ini sering kalau kita baca sejarah orang-orang saleh seperti imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di malam hari raya, malam yayo, seperti yang diceritakan dalam Ibn Abi Hatim atau Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i atau Adab Syafi'i, dan diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi juga dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di malam hari raya tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Ailalawi dalam malam. Ketika dibuka, ternyata ada seorang laki-laki mengadu kepadanya, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, istri saya malam ini melahirkan, cuman tidak ada uang untuk bayar bidan. Ya bidan kalau tidak bayar dulu tidak lamur." Subhanallah. Mendengar itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak pikir panjang, padahal uangnya hanya tinggal 30 dirham itu. Padahal kebiasaan Imam Asy-Syafi'i, karena beliau adalah orang yang ahli ilmu, murid-muridnya banyak, biasanya ayayo open house. Nah, untuk belanja itu yang akan dipakai besok. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka diberikannya lah 30 dirham tadi. 30 dirham apa tirus ya? Kali 50.000. Saya sudah mati. Lah ambil bono. Nah. 1.500.000. Kalau dibolin kayak korma 50.000 sekilo. Berapa? Balik ke cakul ya 30 kilo. Cukup tak balik sebagiannya?
Ya cukuplah lebih kurang kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah yang akan dia belanjakan besok pagi. Dan dia ketika dia datang tadi, berapa perlu diangnya? 30 dirham. Tengok dia Syafi'i pitinya 30 dirham rupiah. Hanya itu yang dia miliki. Orang dulu kan tidak banyak-banyak pitinya kaum muslimin. Tidaklah ada kartu kredit gitu. Ya. Ada yang disaku, itulah yang uangnya. Apalagi seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemarin dalam cerita ketika dia dikejar untuk diangkat jadi Mahkamah Agung, dia lari sampai ke Yaman. Setelah dia angkat Mahkamah Agung baru berani keluar, dikasih hadiah oleh gubernur Yaman yang memang satu Ahlul Bait. Imam Asy-Syafi'i kan min Ali Al-Bait, dari Bani Al-Muttalib radhiyallahu ta'ala. Jadi dikasih uang 50.000. Saya lupa dirham atau dinar. Dirham atau dinar. Yang penting sampai di Makkah, dari Yaman dia pergi ke Makkah. Sebelum masuk Makkah, menyelesaikan umrahnya, dia tegakkan kemahnya di Bi'ru Tuwa. Sebelum masuk Makkah, tempat Nabi berhenti dulu di situ ketika haji, ada Hajjatul Wada. Lalu dia pasang kemah dan diumumkan siapapun Ahlul Bait yang ada di kota Makkah segera menemuinya sekarang. Itu banyak yang datang karena hadiah untuk Ahlul Bait, boleh hadiah. Maka kaum muslimin dan muslimat, dibagikan 50.000 itu tidak tersisa kecuali 50 saja. Dari 50.000 tidak tersisa kecuali 50. Ini tolak alun ya. Tapi jadilah awaklah pemuanya nomoran. Ya paling-paling kalau 5 dapat 50.000, kalau 5 ibu tengok dapat tu 5 lei tu kau 10.000, 50.000 tu kan. Anak bapa nak ambil orang 5, baca 5, pinjamlah ke kawan lagi dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jadi alhamdulillah Leo mengeluarkan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah dari 50.000 dia sisakan untuk dirinya karena akan perjalanan jauh lagi ke Baghdad. Dia sisakan 50 saja. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi malam itu dia serahkan. Setelah pergi tentu badannya bini malah. Kan itu kejadian bang. Setiap ada tamu malam tak tanya dia bini. Ngapain bangnya? Pasti tanya. Siapa datangnya? Nya kedabe tatino jantan tadi kan. Jadi siapa yang datang bang? Sanu katanya. Nah pun bini melahirkan malam ini. Istrinya melahirkan malam itu. Apa dia awal datang awak nak bidan? Itu tidak ada piti untuk bayar bidan. Tak apa bang Ben? Dan Ben piti 30 tadi. Tu hapus lagi. Awak dah langsung mondang uang. Kan sudah biasa. Kan bukan tiap Idul Fitri open house. Beliau tanpa diundang pun datang. Tanpa diundang pun datang. Orang sudah paham tu. Imam Syafi'i hari raya buka rumah. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Tu apa jah? Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kita serahkan pada Allah. Ini Allah yang mengutus orang itu malam ini, kita serahkan semua kepadanya. Kalau seandainya besok tak ada uang kita, datang orang diajak senyum saja. Iya mana tahu besok justru orang datang semua mbok sia. Mbok sia atau mbok sia? Kalau tak habis sia lah milenium tu. Habis sia? Rantang. Itu belakangan tahun 2000 lahir. Jadi kalau yang masih lama-lama, apa tentu sianya bang? Alhamdulillah. Jadi sia, tidak tahu sia. Rantang. Iya. Sekan Allah yang ngatur hati manusia itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau dia gerakkan, datang besok ke rumah Syafi'i, masing-masing bawa 1 kilo korma atau 1 kail korma. Ya kalau datang 50 orang, lebih banyak malah dapat. Ya tak? Makanya kita serahkan pada Allah. Karena Allah yang utus orang ni, malam-malam dia datang. Lalu kalau kita tidak berikan, malu kita pada Allah tabah. Orang memang tak ada nampak. Tapi Allah pasti nampak. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah dalam Al-Quranul Karim. Cuma keyakinan kita aja yang kurang. Ya serius ini, keyakinan kita yang kurang. Tapi yang dapat itu sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i tak berniat besok, seringkas saja bahasa beliau, ada besok makanan kita hidangkan. Kalau tidak ada, ya kita bilang senyum aja, selesai masalah. Mohon maaf tuan-tuan, ya kalau itu ya ayo, tapi tidak ada purnya. Kasih air minum, masa air nggak ada? Ya sanggup aja disayang di umat Zurai kan, rahimahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita serah beri air. Apalagi di Mekah kan, ada air zam-zam gratis. Gratis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya tidurlah Imam Asy-Syafi'i dengan tenang. Tidak terpikir oleh dia. Kalau bisa juga bang lain tidak ada piti malam ayo, tulis mau melolok mata. Sesuai lah jadi nyoba. Kaum muslimin dan muslimat, enggak. Yang penting istri nak ribut-ribut lah. Yang penting kita tetap tenang. Iya. Paling-paling kita tidur mendengkur, mengganggu dia, ngorok gitu. Kaum muslimin dan muslimat, ini nikmat luar biasa. Dalam kondisi sempit, tidur nyenyak, makan enak, pikiran tenang. Ini yang penting. Ya kalau sibuk itu, tidak mau terlolok datang Zakira, kan tidak jelas. Mau dia mau lolok deh. Kalau tidak mau lolok, bawa salat, bawa zikir, bawa baca Quran. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i rahimahullah tahu dia bahawa sesungguhnya ini Allah yang menghendaki, Allah pasti memberi jalan keluar. Beginilah. Jadi tak ada takut kekurangan, itu nggak ada. Takut kehilangan itu tidak ada. Inilah yang namanya tawakal yang sesungguhnya. Ma'asyarul kiram, malam-malam dikedok lagi rumah Imam Asy-Syafi'i. Kalau tiba awak kayak pun tak kenal rumah, nama juga yang apa ya kedimben nih, subhanallah. Bahasa cek kunyam tamu kapatang kedimben. Jadi Imam Syafi'i tidak, dia dengan apa? Dengan tenang bangkit dari tidurnya, lalu dia katakan, man bil bab, siapa yang di luar? Dijawab oleh yang di belakang pintu, man ta'rifuhu idza ra'aitah. Kalau kau sudah lihat nanti pasti tahu siapa yang depan pintu. Kalau gini kan takut. Tapi di masa itu kan masa keadilan menyebar, kezaliman tentu kurang. Ya, kejahatan akan berkurang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi man ta'rifu iza ra'aita, bila kau lihat kau pasti kenal orangnya. Allahu Akbar. Akhirnya dibuka pintu oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata yang datang gubernur Makkah sendiri, dia datang. Maka kata Imam Syafi'i, subhanallah ayuhal amir, hafizakallah, wahai amir, ada apa malam-malam begini? Semoga Allah menjagamu. Ya kan, kalau sampai PRW datang ke mawak malam, kau juga ada kan, apalagi malam ayo kan, apalagi malam ayo dua jurunya. Kau nak minta dondo kesalahan, atau mungkin mantu sesuatu pemberian. Ada apa? Lalu dia bilang, madza fa'alta hadhihi laila ya Aba Abdillah? Apa yang kau lakukan malam ini? Sebab saya mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini. Asal tertidur saya datang Nabi. Izhab ila Syafi'i a'tihi rizqah. Pergi ke rumah Syafi'i sekarang juga. Berikan dia rezekinya. Subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan berikan dia 30 dirham. Disebutkan angka sekali dari Nabi alaihissalatu wasallam, beri 30 dirham. Lalu saya bilang, ini jangan-jangan mainan tidurnya, ngantuk kan, sudah lelah beliau mengurus umat di siang harinya tuh, datang tiba malam-malam, tertidur lagi, datang lagi Nabi alaihissalatu wasallam, mimpi yang sama.
sampai 3 kali. Oleh sebab tidak mungkin saya kecuali datang kepadamu. Lalu dikisahkan oleh Imam Syafi'i kisahnya, tadi datang seseorang, istrinya melahirkan malam ini, tidak ada uang untuk membayar biaya melahirkan. Lalu saya serahkan 30 dirham. Subhanallah, hadza rizquka. Lalu dia pergi, dan alhamdulillah bini tidak jalan semua, tidak jadi risau. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitu. Jadi Allah punya cara yang banyak yang kita tidak sangka-sangka. Allah punya cara yang banyak. Jadi memang di saat kita sangat butuh, ternyata ada orang yang lebih butuh. Mana yang lebih butuh? Orang yang nak melahirkankah atau orang nak berhari raya? Hari raya besok belum tentu, bisa aja pandemi. Tidak boleh pergi hari raya, tidak boleh ngumpul-ngumpul kecuali dengan keluarga inti saja. Misal lah ada larangan ala jua. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, belum tentu, bisa saja besok kita meninggal. Awalnya berniat hari raya, ternyata berduka cita lah kan. Jadi kaum muslimin, Imam Syafi'i berikan, ternyata Allah maha tahu bagaimana cara untuk meyakinkan hambanya ini. Maka siapa yang sadiq ma Allah, maka Allah pun sadik bersamanya. Kalau kita jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah pun akan jujur kepada kita. Dan masih banyak kisah-kisah seperti ini yang kalau kita telusuri tak habis-habis untuk direnungi. Masyaallah kiram dirahmati Allah, ini sedekah yang paling afdal. Ya, di samping Allah berikan balasannya langsung di dunia, dan pahalanya di akhirat tentu lebih besar. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang ini bertanya ke Nabi, sedekah seperti kapan sedekah itu yang paling besar pahalanya? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau sangat sehat, berbadan sehat, dan sangat berharap untuk hidup lama dan lebih banyak hasil dan penghasilan dan kekayaannya. Saat itulah sedekah yang paling afdal. Bahkan di saat kita sedang butuh, tiba-tiba ada orang lain yang lebih butuh. Alhamdulillah, silakan coba-coba sekali-sekali ya. Ya sekali-sekali. Kalau ancak Allah mulu jangan dua bini. Kan sabu abang tadi bah, kalau tak dua bininya tak sama je bini Imam Syafi'i ni kan. Jadi cuba sekali-kali awaknya cuba dulu jangan tapi tak dek bini. Jangan Jalan tak? Ini boleh yang buat elok nak tentu bininya. Kalau buat tak boleh lah, tentu pun tak boleh, tak tentu dah tak boleh. Tapi buat elok boleh diketahuinya, boleh tidak. Iya serius. Bahkan ada orang saleh, subhanallah, dia tak pernah diketahui oleh istrinya salat malam. 20 tahun bersama istrinya, tak diketahui oleh istrinya dia salat malam. Dia setelah istrinya tidur nyenyak, dia bangun. Menjelang subuh dia masuk selimut seolah-olah tidur mendengkur. Kira-kira kau nak bangkit bini tak? Mungkin kau nak bangkit abang kau tak pernah solat malam dia. Tapi dia tak tahu, sengaja dia sembunyikan. Saking rapi dan ikhlasnya orang ini. Kalau awak memang indah dah sih, jak mulai lolok lah sampai bini lah jogong lah. Baik lah kali ya. Allah musta'an. Kayaknya masuk waktu ya. Terus kita azan dulu. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi athari iktafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hambanya yang bertakwa, yang sanggup untuk bersedekah di saat dia sangat membutuhkannya. Maka Allah SWT berikan balasan itu. Dan ini dalam kisah-kisah orang-orang saleh akan banyak kita dapatkan bahwa mereka ketika mendahulukan orang lain, maka mereka pun Allah urus urusannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lihat ketika Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alaihi, ketika saat dia diangkat jadi khalifah, saat itu kan dia perlu biaya besar untuk keluarganya, karena yang namanya pada umumnya keluarga penguasa kalau tidak nampak berubah kehidupannya kayak cenderung orang kira, orang tidak yakin dengan itu. Tetapi subhanallah, tak. Baginya ini saatnya untuk tidak lagi menikmati dunia, karena kita saatnya menyingsingkan lengan untuk berbuat. Maka di masa beliau berkuasa, kehidupannya yang dulu mewah, coba bayangkan, istrinya anak khalifah, keponakan khalifah, saudari dari para khalifah, dan bersuami khalifah. Subhanallah, terbayang? Ayahnya presiden, datua presiden, ninya tidak ada. Nah, pamannya presiden, suaminya presiden. Cara bogar, kayo, bayangkan. Lalu dia beri pilihan kepada istrinya, kalau adinda ingin dunia, saya lepaskan dari sekarang. Ya, saya lepaskan dari sekarang, sebab saya sudah jatuhkan tolak 3 pada dunia. Ya, tolak 3.
Artinya seluruh kekayaannya selama ini, antum tahu sendiri, dia waktu itu sampai-sampai ibu-ibu di Madinah itu nunggu-nunggu Umar bin Abdul Aziz nyuci bajunya. Air cuciannya diambil untuk nyuci baju suami-suami mereka, karena parfumnya walaupun sudah dicuci pindah ke air cucian dan pindah ke air ke pakaian itu. Sebab dari jarak 50 meter dah terbaun. Ya, Umar bin Abdul Aziz lewat kaum muslimin. Tapi itu semua dia tinggalkan. Nah, menderita ke anak-anaknya setelah itu? Tidak. Sebab dia di saat butuh-butuhnya dengan harta seperti itu, dia infakkan fi sabilillah semuanya. Sampai-sampai anaknya ketika beliau meninggal, kan anak beliau hanya sedikit, hanya 17 orang. Ada yang mencari rekor sudah tak? Hanya 17 orang. Di saat beliau meninggal tinggal 11 orang. Dan anak laki-laki dapat warisan, jawakan khalifah meninggal, warisan anak laki-lakinya hanya setengah dinar. Setengah dinar setara dengan 1.200.000 atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Dan anak perempuan tentu setengahnya. Kalau 1.200.000, anak perempuan dapat 600.000. Kau tahu ni duit dia dong? Hah? Nyalang rabu suagi dia. Subhanallah, suagi sekali putau je dia. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah. Tetapi subhanallah, Allah urus urusan orang yang mengurus agamanya. Allah akan urus urusan orang yang mengurus urusan agamanya. Ketika beliau akan meninggal, dipanggil anak-anaknya. Sebenarnya ayah kalau mau membuat kalian mewah, ayah bisa. Semuanya di tanda tangan saya. Ya tak? Bisa saya katakan. Cuman ayah ingin, andainya kalian itu jadi orang rusak setelah peninggal ayah, di masa hidupnya, anak-anaknya kan patu-patu, soleh-soleh dan solehah. Gimana tidak? Ayahnya soleh, ibunya salihah, datuknya saleh, pamannya saleh. Orang-orang saleh memang orang-orang yang dipagar dengan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andainya kalian rusak setelah ayah meninggal, saya tidak ingin ayah menjadi penyebabnya, memberikan yang tidak halal kepada kalian. Maka semua yang saya berikan kepada kalian itu saya jamin kehalalannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada syubhat di dalamnya. Jelas? Andainya kalian rusak setelah saya meninggal, saya tidak ingin saya menjadi penyebabnya. Tidak ingin ayah yang jadi penyebab. Ini patut dicatat oleh kita sebagai orang tua. Pastikan yang kita berikan kepada anak-anak kita kehalalannya. Sebab berkaitan dengan kehidupan mereka setelah kita nanti. Dan seandainya kalian saleh setelah ayah, tetap saleh, ayah tidak risau. Karena orang saleh itu yang mengurus urusannya Allah Tabaraka wa ta'ala. Inna waliyyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya wali saya. Wali, apa wali itu siapa? Wali murid yang mengurus urusan murid. Wali desa yang mengurus urusan desa. Wali nikah, yang menikahkan, yang ngurus nikah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wali saya Allah, artinya yang mengurus urusan saya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa huwa yatawalla salihin, dan Allah yang menurunkan kitab, Allah telah turunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan Allah maha mengurus orang-orang saleh. Alhamdulillah. Miskin anaknya setelah itu tidak. Bahkan tercatat dalam sejarah salah seorang anaknya yang hanya dapat warisan dari ayahnya, tuak sekali putu di Pasau Rabu. Kan itu sekali putu di Pasau Rabu. Subhanallah, tercatat berinfak fi sabilillah dengan kuda perang hampir 1.000 ekor.
hampir 1000 ekor. Kayo bapo kudus iku ndak bendi tu saya. Ndak bendi tu dia sortir dulu ya. Makanya ke kacamata kacamata bendi. Jadi tamsil kalau ndak nampak warna jolin nomor kacamata bendi. Ya saya? Baik. Berapa kudu? Ndak bendi dan ndak ya jalan. Tapi ada yang kalau kuda perang itu nilainya ratusan juta, bahkan beribu juta. Saya tak pakai miliar lah, tak pandai miliar lah. Piti Allah sampai, Allah pun nak sampai miliar lah, tak juta punya. Ya alhamdulillah, gaji wak kan sosok omuknya buin ongkor. Gaji kita sesak nafas kita nyebutkan angkanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitulah Allah mengurus. Mudah-mudahan Allah berikan ini untuk kita tetap berinfak dalam keadaan sehat, dalam keadaan butuh, dalam keadaan kikir, dalam keadaan ingin panjang umur, dalam keadaan ingin bahagia di hari tua, masa depan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah sedekah di masa-masa seperti itulah sedekah yang paling afdal, yang paling afdal. Mungkin awak bisa diukurnya ketika bulan tua. Bulan tua banyak betul enggak kan? Tiba-tiba Ustaz Jan sambil menunggu ya, mengumumkan infak. Bapa Ustaz Jan akhir bulan minta infak aja kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat ingat bahawa di saat kita sangat butuh, di saat kita sedang berharap untuk bisa menyisihkan uang, di saat itulah sedekah itu paling besar pahalanya. Kan tak perlu banyak-banyak, kan sudah sering kita bilang sedekah yang atau amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Ya, misalnya 1 juta sehari. 1 juta sehari banyak lah. Ya bagi Pak Jokowi kan tak banyak lah. Tapi kalau kita banyak. Jadi 1.000 tapi setiap hari. Ya, 1.000 rupiah tiap hari. Sebulan 30.000. Tiba-tiba di tengah bulan tu datang soki tak disangko-sangko kan, tambang kena 20.000 saya tu. Subhanallah. Kalau ini dirutinkan dan di saat kita sangat membutuhkan, itulah sedekah yang paling afdal. Seperti kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan sedekah 100 dirham atau 1000 dirham. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hadis ini bagi kita berkesan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan tunggu pula. Kalau sudah sampai napas ke tenggorokan, itu sudah tidak ada lagi. Kita pesan tak pesan, wasiat tak wasiat, itu sudah pasti milik orang. Makanya kalau nak wasiat sebelum ghar-ghar. Makanya Nabi SAW nasihatkan kita untuk setiap hari menulis wasiat. Ya, wasiat. Ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sejak saya mendengar Nabi SAW mengatakan itu, maka setiap akan tidur wasiat saya letakkan di bawah bantal saya. Sehingga ketika pertama orang mengetahui saya mati, pasti bagaliok bantai kan? Kan batu kau bantai? Ya, yang terlihat adalah surat wasiat, termasuk wasiat utangnya. Termasuk wasiat utang, tolong bayunya. Kalau saya banyak utang ke sana ni, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Jadi inilah munasabah hadis ini dengan babul mubadarati ilal khairat, bab bersegera berbuat kebaikan. Jangan tunggu lapang dulu, sebab sudah teruji. Siapa yang mengulur-ngulur, insya-Allah rugi. Lakayo bawa sedekah, insya-Allah lakayo tak akan jadi sedekah. Tak jadilah. Insya-Allah. Ndak ikut nyumbang je. Dek alun bala biopi. Antum gaji 1.600.000 cukup juga.
gaji 16 juta tandai juga. Ya, gaji 65 juta tidak cukup juga. Tidak ada ceritanya. Lebih itu tidak ada. Sebab biasanya kehidupan kita itu, cara hidup kita itu, gaya hidup kita sebanding dengan penghasilan kita. Ya bang ya. Ketika kita berpenghasilan sejuta mati, dapat beli Honda jadilah Honda model 71. Sesuai tahun lahir awak kan. Model 71 jadilah. Ya. Terus itu naik gaji jadi 2,5 juta. Lah nak model tahun 2005 2,5 juta. Kalau lah gaji 7 juta, apa tak kadang lah mulai motor terbayang dan seterusnya. Tak ada cerita cukup. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersegeralah berbuat kebaikan, dan sebaik-baik kebuahan sedekah itu adalah di saat kita sangat membutuhkannya dan dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan tunggu waktu sudah terlambat. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Naam tu. Naam. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Telah datang kepadamu basair, jamak basirah. Basirah itu adalah ilmu yang jelas dan nampak, nyata. Kebenaran yang nampak dengan bukti-bukti yang nyata. Faman absara fali nafsi. Siapa yang bisa melihat kebenaran itu dan diikutinya, itu untuk dia keuntungannya, bukan untuk Allah, tidak. Wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang membutakan diri, tidak mau melihat kebenaran itu, dia yang tanggung nanti resikonya. Kemudian Allah SWT, dan saya kata, disuruh oleh Allah SWT, Nabi kata, saya tidak bisa menjadi pemelihara kalian. Semuanya berpulang kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau kalian ikuti kebenaran dan kalian bisa melihat dengan jelas, itu keuntungan untuk kalian. Kalau tidak, maka tanggung dosanya masing-masing. Saya tidak bisa menjaga kalian dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selesai itu ya. Acik je lah. Amwatnya syaratnya panjang juga lah. Ahli waris zawil furud, yaitu tak, ya, bagiannya ditentukan sepertiga, seperenam, setengah, itu namanya zawil furud. Yang kedua adalah al-asabah. Al-asabah, yaitu yang memborong lobio sodo. Tidak ditentukan bagiannya seperdua, setengah, ya, tapi bagiannya adalah asabah. Seluruh yang tersisa dari warisan itu bagian dia. Jadi itu, misalnya datuk meninggal tu Den. Ini buat contoh kan. Bagilah tu ke. Atuk lah ya. Misalnya atuk meninggal, ya, masih punya ayah dan ibu. Kemudian punya anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 2 orang. Nah, di sini dalam keadaan seperti ini, ayah dan emak dapat 1/6 masing-masing. Pasalnya apa? Ada hijabnya, hijab nukson namanya, hijab yang mengurangi bagian ayah dan ibu. Siapa? Anak. Nah, ayah dan ibu masing-masing 1/6, berarti berdua ambil masing-masing 1/6, berapa tinggal lah? 4/6. Berarti kalau PT yang ditinggal atau pewarisan tinggal dinilai dengan 6 miliar, misalnya 2 miliar tu ayah joma 1 miliar seorang, 4 miliar untuk anak. Berapa orang tadi anak? 3. Seorang jantan 2 tino. Berarti 2 tino tu berapa dapat bagian? Sebagian.
Dan jantan seorang 2 bagian. Berarti anak laki-laki asabah dan anak perempuan 1 miliar. Anak laki-laki dapat 2 miliar. Ambutnya laki-laki dia. Jangan tu. Anak laki-laki kau abi copek roto. Iya tak? Cuba tengok so. Kalau sakit amat jaya. Ke mana doh? Ke laki-laki mah doh? Enggak bapaknya. Bapaknya nya. Ndak kau bapaknya lah. Kan tak itu? Nah. Kemudian kalau bersuami dia, bersuami suanya bayar mahar, basuhnya bayar mahar, enggak. Bolehnya nanggung? Nampaknya channel Priaman banyak empat. Hukum asalnya laki-laki yang tanggung. Semuanya. Hukum asalnya laki-laki yang tanggung. Kalau nak boleh, kalau tak je boleh. Ya tak? Kan perintah Nabi Abdul Rahman bin Auf, aulim walau usat. Perempuan tak tanggung apa-apa, walaupunnya kayu. Cuma kan tak lopi hati tu kan. Abangnya. Abang tak piti. Bawa piti abang 1 jutanya. Dia pakai piti 1 juta tu boleh. Tambah. Itu urusan dia, tapi tak berhak dituntut. Ya tuh. Jadi makanya harta perempuan itu bercenderung bertambah. Harta laki-laki tahu berkurang. Makanya dapat warisan lebih banyak. Alah tuh. Lah. Contohlah kalau Dan kini kok meninggal banyak piti sama Aziz pada Dan lah. Anak cari tanya kayaknya suah. Kat sampai meninggal tanya kayaknya bapa meninggal layang ya. Itu tanya bapa piti sama. Dan paling banyak catatan bekoro minus. Minus termasuk utang ke amak agen awu juga. Jadi itu. Hah? Lah utang ke? Kalau ndak ada kan dibagi. Ndak mungkin dah tu. Terampan ndak tahu. Ya kalau ndak ada ya ndak ada, apa boleh buat? Apa kan diwasiatkan? Ya kalau ndak ada ndak bisa dipaksakan. Ya untuk makan aja masih berhutang ngilio kan? Nah, jadi kalau tidak ada apa boleh buat. Tapi kalau ada, maka wasiat dianjurkan. Dan tak boleh lebih 1/3. Kalau ancak kurang podo 1/3. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.